Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrul Hakim. Saya mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, semester 1 di kelas B. Dosen saya bernama Haji Muhammad Abdul Muin, di mana dosen saya memberikan tugas bahwa saya harus merangkum materi ilmu hadis yang terdapat pada bab 3 tentang golongan inkar as-sunnah. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke presentasinya. Yang pertama adalah A. Pengertian inkar as-sunnah. Inkar as-sunnah adalah golongan kaum muslimin yang meragukan kehujahan dan as-sunnah sebagai sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Ragib Al-Asfahani, ahli fikih dan ahli tafsir, mengartikan inkar sebagai penyangkalan dengan ucapan sebagai perwujudan dari penolakan hati. Asy-Syafi'i membagi golongan ini menjadi 3 golongan, yakni 1. Golongan yang menolak seluruh sunnah, 2. Golongan yang menolak sunnah kecuali yang memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran, dan 3. Golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Baiklah, saya akan menjelaskan ketiga golongan tersebut. Yang pertama, golongan yang menolak hadis secara keseluruhan. Menurut Abu Zahra dalam kitab Asy-Syafi'i halaman 218 bahwa yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i ialah golongan zindik dan sebagian golongan Hawaris. Tetapi menurut Syekh Al-Khuldari, guru besar sejarah hukum Islam pada Egyptian University, bahwa golongan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah golongan Mu'tazilah. B. Golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Mereka yang menolak hadis baik ahad maupun mutawatir kecuali bila ada nas Al-Quran yang mengenai lapasnya atau maknanya dengan hadis tersebut. Pada hakikatnya pendapat ini sama dengan pendapat yang pertama. C. Golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Menurut Muhammad Abu Zahwu dalam kitab Al-Hadis wa Al-Muhaddisun halaman 25 bahwa golongan yang menolak hadis ahad ialah golongan Qadariyah, Rafidah dan sebagian mazhab Zahiri. Sebagian golongan Hawaris dan Mu'tazilah juga tidak menerima hadis ahad sebagai hujjah. B. Latar belakang dan sejarah perkembangan golongan inkar as-sunnah. Di antara faktor yang mendorong munculnya inkar as-sunnah tersebut ialah ketidakpahaman mereka tentang berbagai hal berkenaan dengan ilmu hadis. Faktor ini bukan hanya terlihat pada mereka yang berpaham inkar as-sunnah pada zaman Asy-Syafi'i saja, melainkan juga pada masa berikutnya, termasuk di dalamnya kelompok pengingkar al-sunnah di Indonesia dan di Malaysia. Sebenarnya pada masa sahabat sudah ada orang-orang yang kurang memperhatikan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Al-Hasan menuturkan, ketika Imran bin Hasan mengajarkan hadis, ada seseorang yang minta agar tidak usah mengajarkan hadis tetapi cukup Al-Quran saja. C. Ajaran-ajaran inkar as-sunnah. A. Taat kepada Allah sebagai satu-satunya sumber dan dasar tasri dalam agama Islam, tidak boleh ada yang lain. B. Tugas Rasulullah dalam menyampaikan Al-Quran, wahyu yang diterima dari Allah SWT kepada umatnya, bukan menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang menimbulkan hukum baru. C. Sunnah yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ahli hadis lainnya tidak bisa diterima menjadi dasar atau sumber tasrif Islam. D. Mereka berkeyakinan bahwa istilah mukjizat tidak pernah disebut dalam Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran memakai istilah ayah yang berarti pertanda atas kenabian. Setiap diri mengalami kematian 2 kali dan 2 kali hidup. Mati pertama adalah sebelum lahir dan mati kedua di waktu hidup, kini berakhir dengan bermacam-macam sebab mustahab. Baiklah, terima kasih. Itu saja presentasi materi yang saya rangkum dalam bentuk PowerPoint ini. Mudah-mudahan materi ini mampu bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.